Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah Fisika Inti. Untuk pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang teori atom. Yang pertama itu dari Demokritus. Demokritus ini kurang lebih sekitar 370 tahun yang lalu sebelum Masehi. 370 tahun sebelum Masehi, Demokritus menjabarkan tentang kata atom, di mana atom menurut Demokritus berasal dari akar kata a yang berarti tidak dan tomos yang berarti terbagi. Secara keseluruhan, atom dapat dijabarkan sebagai partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, saat Demokritus menjabarkan konsep ini hanya berupa sebuah filsafat atau pandangan berpikir, hanya pola-pola berpikir tanpa eksperimen. Jadi ini lebih cocok disebut sebagai sejarah dari atom itu, belum masuk kepada teori atom. Nah, teori atom yang pertama itu dimulai dari John Dalton. John Dalton ini pada tahun 1802 melakukan sebuah eksperimen berupa bola pejal. Kemudian ia menemukan bahwa atom itu ibarat sebuah bola pejal, di mana atom adalah partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi partikel itu tidak dapat dibagi dan dianggap sebagai partikel yang paling terkecil. Nah, dari pernyataan ini ada kesesuaian dengan apa yang dikatakan Demokritus, tapi dia memberikan sebuah eksperimen berupa sebuah bola pejal. Nah, ia pun menggagaskan yang kedua itu bahwa atom suatu unsur merupakan partikel yang tidak dapat berubah menjadi atom unsur lain. Jadi misalnya sebuah besi tidak dapat berubah menjadi emas. Jadi besi toh, emas saja. Jadi emas tidak bisa berubah menjadi besi. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, dua buah atom atau lebih dari suatu unsur berbeda dapat bersenyawa membentuk suatu molekul. Jadi ibaratnya anggaplah atom yang kita kenal hidrogen dengan oksigen. Ketika kedua atom ini bersenyawa, maka dia akan membentuk suatu molekul. Molekul inilah yang disebut perpaduan antara dua buah senyawa, yaitu H2O. Jadi H2O itu air ya. Jadi ketika hidrogen dan oksigen digabungkan, maka akan membentuk sebuah molekul air. Oke. Atom-atom yang bersenyawa membentuk molekul memiliki jumlah massa keseluruhannya tetap. Jadi, massa sebelum reaksi dan massa setelah reaksi itu adalah sama. Jadi ini ya penjelasannya, jumlah massa sebelum reaksi sama dengan jumlah massa setelah reaksi. Artinya, massa hidrogen dengan massa oksigen itu akan sama dengan massa keseluruhan daripada air. Oke? Mungkin ini tentang si John Dalton. Kelemahan dari penjabaran John Dalton ini, pada masa ini hanya menjabarkan model atom secara keseluruhan dan belum memiliki struktur inti. Jadi maksudnya itu atom itu belum dijelaskan lebih rinci bahwa apa sih isi atom itu, belum, atau struktur dari atom itu belum, apalagi membahas tentang inti atom belum. Dia hanya membahas dari luar tentang atom itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya J.J. Thomson menggagaskan pada tahun 1904 melalui sebuah eksperimen sinar katoda setelah dia menemukan elektron pada tahun 1897. Sebelumnya ini J.J. Thomson ini menemukan sebuah elektron. Kemudian ia mengembangkan teori atom pada tahun 1904 dan melakukan sebuah eksperimen berupa sinar katoda. Nah,
Model Thomson ini dikenal sebagai model roti Thomson. Kenapa disebut model roti Thomson? Nah, karena bentuknya seperti ini. Ini dia bentuknya ya. Jadi menurut Thomson, atom itu semua yang berwarna merah ini bermuatan positif. Atom itu ibarat sebuah bel yang memiliki muatan positif dan diantarai oleh muatan negatif berupa elektron. Nah, atom memiliki muatan listrik yang positif berupa proton yang tersebar dalam satu atom. Atom memiliki muatan listrik negatif atau elektron yang tersebar di antara sebaran proton. Jadi ini protonnya yang warna merah ini. Kemudian, secara keseluruhan atom itu bersifat netral. Karena di sini ditemukan bahwa massa elektron, jumlah elektron sama dengan jumlah proton, sehingga secara keseluruhan antara proton dan elektron itu tetap sama, sehingga dikatakan netral. Nah, kelemahan dari teori yang diungkapkan J.J. Thomson adalah pada masa ini tidak menjelaskan sebagian sinar alfa yang diteruskan. Jadi saat ia melakukan eksperimen sinar katoda, sebagian sinar yang ia amati tidak dijabarkan. Kan ada yang dipantulkan dan ada yang diteruskan. Yang dipantulkan itulah yang bermuatan positif, dan yang dibelokkan itulah yang bermuatan negatif. Terus yang diteruskan itu tidak dapat dijelaskan kenapa ada seberkas sinar yang diteruskan. Nah, pertanyaan itu akhirnya dijawab oleh Ernest Rutherford. Ernest Rutherford menggagaskan pada tahun 1911 bahwa melalui penembakan sinar alfa yang dilakukannya, di mana sinar alfa ini bermuatan positif. Katanya si Rutherford, sinar yang diteruskan itu adalah neutron atau tidak bermuatan. Itulah yang disebut neutron. Karena sinar itu tidak dipantulkan dan tidak dibelokkan, karena sinar itu tidak bermuatan. Kenapa? Kenapa kalau tidak bermuatan? Karena sinar alfa itu bermuatan positif. Makanya ketika ketemu elektron, maka dia akan dibelokkan karena elektron bermuatan negatif. Ketika dia bertemu dengan proton, maka akan dipantulkan karena proton itu bermuatan positif, sedangkan sinar alfa juga bermuatan positif, makanya akan dipantulkan. Sehingga Ernest Rutherford menyimpulkan bahwa sinar alfa dipantulkan tegak lurus menandakan di dalam atom terdapat inti atom. Nah, kemudian sebagian sinar alfa diteruskan tegak lurus. Diteruskannya, ada yang dipantulkan tadi, ini diteruskan tegak lurus, menandakan di dalam atom terdapat inti atom, yaitu neutron. Kemudian sinar alfa dibelokkan pada sudut tertentu. Namun sudut tertentu ini sangat jauh jaraknya, itu menandakan bahwa jarak elektron di dalam suatu atom itu memiliki jarak yang jauh. Nah, sudut tertentu menandakan inti atom dikelilingi oleh elektron. Nah, seperti ini. Jadi Ernest Rutherford ini menggagaskan tentang inti atom, di mana di dalam inti menurut Ernest Rutherford ada proton dan ada neutron. Kemudian proton dan neutron ini dikelilingi oleh elektron. Hal ini ditemukan melalui percobaan sinar katoda pada penembakan sebuah lempeng emas melalui sinar alfa yang bermuatan positif. Nah, kelemahan dari konsep Ernest Rutherford ini karena pada masa ini Rutherford tidak bisa menjelaskan bagaimana elektron yang ada di keliling inti ini bergerak bebas tanpa hampir tidak ada lintasannya. Kenapa dia tidak memiliki lintasan? Nah, itu akhirnya dijawab nanti ke depannya oleh Niels Bohr.
tentang kulit atom. Tetapi persoalan inti atom, maka teori dari Ernest Rutherford hingga saat inilah yang paling diterima, karena Ernest Rutherford lah yang menggagaskan tentang inti atom. Menurut teori Ernest Rutherford, inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, inilah yang menggagaskan tentang inti atom, di mana pada fisika inti ini kita akan membahas tentang inti atom. Maka kita akan lebih fokus kepada teori yang digagaskan oleh Ernest Rutherford. Nah, untuk penjabaran tentang konsep Niels Bohr akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini mungkin sekian dulu tentang fisika inti ini. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya, silahkan menulis pertanyaannya, mengetik pertanyaannya maksud saya, nanti saya akan jawab insya Allah. Oke, sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.